Inilah rekaman CCTV di salah satu toko pakaian di kawasan Pasar Raya Fase 7, Kota Padang. Tampak seorang wanita yang menggunakan baju berwarna pink memasuki toko dan berpura-pura sebagai pembeli. Ramainya pengunjung toko dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Pelaku tampak mengambil sebuah baju yang dibungkus plastik dan berpura-pura ingin mencoba mengenakannya. Dan dengan sigap pelaku memasukkan baju tersebut ke dalam tasnya dengan ditutupi baju yang dipegang lalu berhasil kabur. Akibat peristiwa tersebut, pemilik toko kehilangan pakaian setelan baju muslim seharga Rp195.000. Peristiwa ini merupakan yang pertama kali terjadi di toko tersebut. Teman-teman ini nggak kelihatan tuh bang, kakaknya lagi milih-milih apa. Sebenarnya teman-teman kan nggak boleh tuh langsung nyomot. Nah kakak ini mungkin karena customer, ini langsung dicomot aja tuh bang, dicomot dan belum coba dibuka. Nah, karena orang lagi crowded, karena toko kita kecil ya bang ya, juga cuma orang ramai masuk. Nah kakaknya udah nggak kelihatan lagi tuh, dan tanya ke teman-teman tadi karena udah update video, katanya memang udah pernah juga tuh kakak ternyata maling sebelumnya. Dan kami baru tahu juga pas lihat ketahuannya itu setelah 2 menit ada yang nanya baju yang warna lagi sama. Dengan kejadian itu, pemilik toko akan melaporkan ke pihak yang berwajib dengan bukti rekaman CCTV yang sudah viral di media sosial. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat cekcok dan tarik-menarik dengan petugas Satpol PP yang melakukan penyitaan payung lapak-lapak mereka berjualan. Ibu-ibu pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban dan pengusuran lapak kaki lima yang mereka gelar. Para pedagang ini menolak ditertibkan oleh petugas dan bertahan untuk tetap menggelar lapak mereka di badan jalan dengan alasan sepi pembeli. Penertiban akhirnya dihentikan untuk sementara lantaran para pedagang ini melakukan blokade dan penutupan jalan di kawasan pasar raya tersebut sehingga tidak bisa dilalui. Satu persatu barang dagangan pedagang ini disita dan diangkut petugas ke mobil patroli. Kita tetap mengacu kepada pedoman dan aturan tersebut untuk bulan suci Ramadan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan lainnya, baik itu dari para pedagang kaki lima. Apakah ada penyampaian lebih lanjut, itu silakan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang selaku direktur yang menangani lokasi dan tempat tersebut. Sementara itu, Satpol PP Pasaman merazia pedagang petasan di pasar tradisional Pasar Impres Tapus, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Meski diwarnai adu mulut, razia ini dilakukan menanggapi keluhan masyarakat yang terganggu suara petasan saat beribadah di bulan Ramadan, terutama di malam hari. Hasilnya, petugas menyita ratusan petasan yang nantinya akan dimusnahkan. Dari Padang dan Pasaman, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ari Yuanas, iNews melaporkan. Salah satu SPBU di Sentul, Bogor, Jawa Barat disegel karena melakukan kecurangan. Hari ini RUU TNI dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama bek Jay Itzes optimis meraih poin saat menghadapi Australia sore nanti. Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya betul sekali, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Atania, inilah iNews Pagi selengkapnya.
Kita awali news pagi hari ini dengan informasi angin kencang yang mengakibatkan genting dan plafon rumah sakit berjatuhan ke dalam ruang-ruang perawatan di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya puluhan pasien yang menempati ruangan tersebut terpaksa dievakuasi ke ruangan lainnya. Angin kencang mengakibatkan genting dan plafon RSUD Sarifah Ambami Ratu Ebuh di Bangkalan, Jawa Timur ambruk. Bahkan salah satu pintu ruangan perawatan jebol saat para pasien dan keluarganya panik berusaha menyelamatkan diri. Gila. Astagfirullahaladzim. Genting dan plafon 3 ruangan ambruk karena diterjang amukan puting beliung. Tidak ada korban jiwa, namun salah seorang warga terluka saat berlarian menyelamatkan diri. Sementara seluruh pasien yang sebelumnya menempati lantai 3 dievakuasi ke ruangan lain untuk sementara waktu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan akibat rusaknya beberapa ruangan itu, jadi semuanya dievakuasi dan memang upaya antisipasinya misalnya listrik dimatikan dan sebagainya memang itu tadi dilakukan. Pihak rumah sakit juga langsung melakukan perbaikan pada bagian genting dan plafon yang runtuh, serta pembersihan terhadap puing-puing reruntuhan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui BPBD setempat sedang mendata kerusakan yang terjadi akibat bencana angin puting beliung tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, diterjang angin kencang 2 rumah roboh dan puluhan pohon tumbang di Jember, Jawa Timur. Ya, satu pohon besar yang tumbang menimpa warga hingga alami patah kaki. Inilah video amatir saat terjadi hujan deras disertai angin kencang di Jember, Jawa Timur. Akibat angin kencang tersebut, 2 rumah di desa Mojosari rusak, bahkan 1 rumah terbuat dari bambu roboh. Sedangkan di wilayah Kedaung, Patrang, sebuah pohon besar yang tumbang mengenai salah seorang warga yang melintas hingga alami patah kaki. Korban langsung dirujuk ke RSU Kaliwates, Jember guna menjalani perawatan. Menyebabkan beberapa rumah roboh ya karena puting beliungnya juga ada. Kemudian ada pohon tumbang di beberapa wilayah. Ini menimpa pohon, menimpa rumah ya. Kemudian ada yang di jalan. BPBD Jember dan relawan melakukan pemotongan pohon yang tumbang agar tak mengganggu lalu lintas jalan. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, viral video drone yang menarasikan temuan ladang ganja di wilayah wisata Gunung Bromo. Temuan ladang ganja tidak berada di kawasan wisata Gunung Bromo, melainkan wilayah hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Argosari, Lumajang. Inilah video yang dinarasikan dengan temuan ladang ganja di area lereng Gunung Bromo dan viral di media sosial. Dalam narasinya dikaitkan dengan larangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS dengan temuan ladang ganja. Menanggapi video tersebut, pihak Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi dan membantah narasi tersebut. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Selain itu, temuan ladang ganja tersebut terjadi pada bulan September 2024 di Desa Argosari, Senduro, Lumajang. Temuan ini masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan bukan di kawasan wisata Gunung Bromo. Sementara dari hasil pengungkapan polisi, terdapat 59 titik ladang ganja dan 6 orang tersangka bersama barang bukti 47.000 batang pohon ganja. Kini perkara temuan ladang ganja ini sudah berada di Pengadilan Negeri Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Perdagangan RI bersama dengan Barreskrim Polri lakukan penyegelan pada salah satu SPBU di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, penyegelan dilakukan karena ada dugaan kecurangan takaran yang dilakukan SPBU dan menimbulkan kerugian konsumen sebesar 3,4 miliar per tahun. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso lakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendak bersama Barreskrim juga melakukan penyegelan pada SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak. SPBU ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak yang dibeli masyarakat. Menurut pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone, itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi, ya. Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4%, ya, atau minus 4%, atau setiap 20 liter itu berkurang 750 ml. Ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Jainun Harun selaku pengawas. Pertamina juga melakukan penutupan sementara terhadap SPBU yang bermasalah sehingga masyarakat juga belum bisa melakukan pembelian BBM di SPBU yang diduga dikelola oleh pihak swasta ini. Hingga sekarang belum terkonfirmasi kapan SPBU akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan sejumlah dokter atas keputusan Menteri Kesehatan terkait pengesahan kolegium. Pemirsa, sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli, diantaranya saksi ahli hukum tata negara, dokter kolegium ahli jantung, dan dokter kolegium ahli penyakit dalam. Dalam persidangan, ketiga saksi ahli menyatakan pengesahan dan pengambil alih kolegium kesehatan oleh Menkes bertentangan dengan independensi kolegium yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sehingga harus dibatalkan. Para dokter ahli menilai pengesahan SK kolegium kesehatan baru dinilai terburu-buru. Pertama, saksi ahli tentang kolegium menjelaskan kolegium hampir sama isinya, yaitu bahwa kolegium itu merupakan sebuah badan yang dibentuk secara bertahap dari zaman dahulu kala, bahkan itu oleh kelompok-kelompok ahli, oleh dokter-dokter ahli, untuk yang utamanya adalah mendidik dan mencetak lagi dokter-dokter. Oleh karena itu sangat diperhatikan masalah etik, masalah kualitas. Mama berdesakan demi mendapat sembako murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.